Tuhan tuh masih melindungi Indonesia karena kita dia mengalami situasi paling chaos seperti yang jadi di Nepal. Siapkan 10 peti mati untuk para koruptor dan 1 peti mati itu saya pakai kalau ternyata saya korupsi. Saya juga berimajinasi kalau saya presiden, saya akan tempatkan peti mati itu di istana saya dan itu pesan yang saya kirim kepada seluruh rakyat Indonesia. Jangan pernah kamu mencoba-coba berkorupsi, mempengaruhi kabinet saya untuk korupsi. Karena saya sudah melihat sepanjang hari, setiap saya ke kantor, melihat peti mati itu. Kalau begitu saya usul, Mana? harus diadakan satu kementerian lagi. Menteri Urusan Para Wamen. Pak Presiden sudah punya posisi yang powerful untuk ukuran manusia di dunia ya. Dia udah menjadi posisi paling tinggi. Harusnya beliau nggak perlu menjadi ketua partai politik lagi. Halo teman-teman, apa kabar Anda? Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa. Tentunya kami bangga bisa hadir bersama teman-teman dalam sebuah channel Mencintai Indonesia. Kenapa kita mencintai Indonesia? Saya, Anda, kita semua harus menjadi bagian dari republik yang kita cintai ini. Ini adalah sarana buat kita speak up. Mari kita berbicara, mari kita bersuara sebagai tanda cinta kita pada republik ini. Mencintai tidak selalu harus memuji atau menyanjung, tetapi kritik juga bagian dari cinta. Karena unsur cinta itu salah satunya adalah kasih, sayang, dan juga kritik. Nah, untuk episode perdana kali ini, saya bangga sekali menjadi bagian dari Mencintai Indonesia. Saya Doni De Keizer akan berbincang dengan sosok dan tokoh yang menurut saya ini adalah seorang sosok yang sangat revolusioner. Kalau saya sebutkan namanya, Anda pasti akan flashback ke tahun 2014, di mana sosok ini menjadi salah satu orang yang dengan beraninya, atau mungkin saya bisa bilang tanda petik nekat juga ya, menjadi salah seorang calon presiden independen untuk negara seluas Indonesia ini. Tema kita kali ini, seandainya saya presiden. Saya perkenalkan tamu istimewa Mencintai Indonesia episode ini. Handoyo Noto Projo atau Hanoto. Siap. Apa kabar Mas Noto? Alhamdulillah baik Mas Doni. Terimalah salam kebangsaan saya. Merdeka! Merdeka! Saya langsung ini ya, Merinding ya Mas? merinding saya. Masya Allah. Penampilan Anda ini kok mengingatkan saya pada founding fathers kita, Bung Karno. Gimana ceritanya nih kok sampai lebih Bung Karno malah dari Bung Karno? Ya, pertama saya jujur masalah tersanjung Mas. Kenapa? Karena saya diajak untuk bincang-bincang di sebuah podcast yang judulnya pun sangat menggetarkan, Mencintai Indonesia. Nah, ini adalah satu babak baru, saya bisa menyapa Indonesia dengan cara saya. Kalau tadi Mas Doni mengatakan kenapa saya pakai dress code seperti ini, jangan pernah berpikir bahwa saya mensejajarkan diri saya dengan Bung Karno, sama sekali enggak. Saya pengagumnya beliau, iya. Sama. Kita semua harus berbangga ya bahwa Indonesia punya pemimpin sebesar beliau. Dan kemudian baju ini sebenarnya juga ciri khasnya Bung Karno ya. Saya kalau pakai jas seperti Bung Doni ya sama. Ini Sama kan aja ya. dunia internasional juga pakainya kayak gini. Betul, makanya saya nggak bisa jadi calon presiden ya. Nah itu dia. Tapi kalau gini kan jasnya gini. ini identik dengan Indonesia banget nih ya. Betul. Apalagi pecinya itu loh. Nah ini Pak Prabowo juga kemana-mana membawa ciri khas. Diplomasi peci. Betul. Iya, Anda setuju ya soal itu ya? Sangat setuju. Tapi lebih jauh soal busana ini, apakah karena tanda Anda mencintai Indonesia, sehingga salah satu bentuk mencintainya itu mengenakan busana ala Bung Karno? Pastinya. Jadi pertama saya mencintai Bung Karno sebagai pemimpin pertama Indonesia. Kemudian saya juga melihat cara beliau berbusana juga sangat charming banget gitu kan. Dan saya melihat ciri khas baju ini betul-betul hanya dimiliki oleh Indonesia. Indonesia di negara manapun nggak ada jas yang model begini gitu kan. Dan inilah yang harus kita wariskan gitu kan. Dan saya memulainya dari sini dulu. Mas Noto, ya siap. Anda ini gila atau apa tuh? Kenapa kok maju jadi capres? Saya masih ingat loh rekaman-rekaman Anda kemudian berdebat, berdiskusi. Bahkan kawan saya yang sempat menjadi moderator dalam sebuah acara di televisi itu bertanya, Anda ini siapa? Kok berani-beraninya kok maju sebagai calon presiden?
Saya kebetulan memang pernah kuliah di politik pemerintahan. Hmm. Saya alumni FISIP UNER. Saya tadinya mau masuk ke politik praktis. Cuma pada waktu itu ada masalah keuangan yang membuat saya akhirnya nggak memberanikan diri. Kenapa? Karena saya paham begitu saya masuk ke politik praktis itu kan perlu amunisi kan. Iya, logistik ya. Dan akhirnya saya memutuskan melihat dari jarak jauh lah ya. Sambil saya bekerja sesuai dengan yang saya tekuni, saya menyaksikan pemerintahan dari Pak Harto ya. Karena kalau Pak Karno kan saya dengar ceritanya saja dari Pak Harto, kemudian pindah ke Pak Habibie dan seterusnya. Saya melihat bahwa rejim terus berganti, tapi saya merasa tidak ada satu perubahan yang signifikan terhadap Republik ini. Satu hal yang paling mendasar yang saya potret adalah presiden-presiden yang terpilih itu, ini menurut penilaian saya, mungkin subjektif ya. Boleh subjektif. Dia terjebak pada hutang budi. Sehingga pada saat mereka menjadi penguasa presiden, dia lebih mengakomodir koalisinya, mohon maaf, termasuk sponsor di belakangnya oligarki, dibanding dia betul-betul totalitas mengabdi dan melayani rakyat Indonesia. Ini ngomongin Wapres maksudnya. Wah, terjemahkan sendirilah. Nah, saya tiba-tiba berimajinasi gitu ya kan. Artinya ini kok bagaimana Indonesia ini ada seorang presiden yang dilahirkan oleh rakyat gitu. Oleh rakyat untuk rakyat gitu kan. Cuma kan konstitusi kita memang tiket itu sekarang harus melalui partai politik kan. Saya sendiri tidak berpartai politik. Saya cuma mencoba menawarkan. Ini juga sebagai satu cara saya melakukan pendidikan politik. Itu sebabnya dulu bikin kabinet juga ya. Oh iya, jadi saya nggak mau nanggung-nanggung. Pada waktu saya mengumumkan pidato politik saya langsung juga berimajinasi menyusun kabinet. Dan Mas Dodi mungkin juga lihat jejak digital saya, kabinetnya pun juga nggak main-main, Mas. Saya kasih nama Kabinet Kurisera. Ya. Kabinet untuk Indonesia, kabinet untuk rakyat Indonesia sejahtera. Jadi terminologinya langsung menukik, Mas. Jadi membayangkan presiden bersama kabinet itu memang dia ditakdirkan punya kuasa itu untuk melayani mensejarahkan rakyat Indonesia. Menterinya juga ada yang jadi ya. Dan beberapa menteri yang kebetulan saya sebutkan itu pas banget. Bukan cuma jadi menteri, posnya juga sesuai. Dengan penuh rasa hormat saya sebut misalnya Mas Anies Baswedan. Itu juga pada waktu itu ketika saya berimajinasi, beliau adalah cocok menjadi Menteri Pendidikan walaupun nggak lama ya. Di Sayang masa. kita belum sempat ketemu waktu itu. Kalau Anda sudah berimajinasi, saya juga masuk di kabinet itu. Bisa jadi. Jangan kecil-kecil. Kalau memang takdir menghendaki saya jadi presiden, Anda saya pertimbangkan. Kita dukung. Oke, siap Mas. Mestakung kan. Betul. Artinya sebuah ide bisa terlaksana kalau kita yakin. Yes. Tapi kalau Anda melihat Indonesia sekarang ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang sudah hampir 1 tahun, sebenarnya Indonesia ini di mata Mas Noto itu seperti apa? Saya masih melihat Indonesia masih terjebak ritual rutinitasnya. Setiap 5 tahun ada pemilihan presiden dan wakil presiden. Tapi kemudian yang terjadi masih belum bisa memunculkan jati diri yang sebenarnya. Masih ada keterikatan dengan rezim-rezim sebelumnya. Kalau saya sederhanakan antara puas, belum puas, setengah-setengah atau gimana kira-kira? Ya, saya harus jujur setengah puas lah. Setengah puas. Saya tidak menafikan bahwa di masa Pak Prabowo ada yang baik, tapi ada juga yang kurang baik. Dan podcast Mencintai Indonesia ini cara yang sangat elegan menurut saya. Bagaimana kalau kita memang mencintai Indonesia, mari kita suarakan, jangan cuma diam. Jadi ketika saya mengambil inisiatif membayangkan bahwa saya seandainya presiden itu tidak dalam posisi saya untuk mendowngrade siapapun ya. Ini hanya sebuah imajinasi, tapi sebenarnya kalau kita tanya sama anak-anak kita, banyak loh yang mereka punya cita-cita dari presiden. Oh iya. Dan itu nggak salah. Tidak salah. Semua warga Indonesia punya hak untuk menjadi presiden. Betul. Iya kan? Jadi atau tidak, yaitu semesta dan Allah Subhanahu Wa Taala yang menakdirkan kan. Tapi jangan lupa Mas, segala sesuatu dimulai dari visi atau impian atau imajinasi. Tinggal bagaimana berani mewujudkannya kan. Betul. Jadi goal setting itu penting karena itu yang menjadi latar belakang kita bergerak. Kalau kita nggak punya tujuan, goal setting ya kita datar-datar aja. Jadi saya berharap Pak Prabowo Subianto betul-betul menggunakan waktunya karena saya melihat beliau 4 kali mencalonkan diri dan 2024 kemarin beliau terpilih. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan harapan terbesar dari diri saya dan aku yakin seluruh rakyat Indonesia betul-betul beliau
komitmen penuh, mewakafkan waktunya, energinya, semuanya untuk menjadi legasi, untuk membuat Indonesia memang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ya, seperti yang beliau sering gelorakan dalam berbagai pertemuan, bagaimana beliau sekarang ini bersama kabinetnya memastikan betul-betul ingin bekerja untuk mensejahterakan rakyat. Saya pikir itu bukannya sekedar jargon atau omong-omong, tapi memang harus ditindaklanjutin. Ada PR-PR besar yang harus beliau segera jawab kalau itu ingin segera terrealisasi. Ya, kita ingat beberapa waktu lalu sempat terjadi unjuk rasa yang berujung pada korban jiwa. Yes, Ya itu kita sesalkan, Mas betul, Nato. betul. Tapi itu juga banyak faktor yang mendorong ya, Ya, ketidakpuasan masyarakat, ya, kemudian ya. pertumbuhan ekonomi, pengangguran, ditambah lagi statement wakil rakyat kita yang Betul, menurut saya betul, kurang betul. tepat. Ya. Kemudian beredar lagi gambar video anggota DPR joget-joget gitu kan. Kalau saya lihat, Anda setuju nggak ini soal karakter ya? Apa sih sebenarnya yang kita hadapi sekarang? Itu dia Mas, itu menjadi krusial banget ya kalau kita bicara tentang Indonesia. Sekarang kita sudah, teknologi sudah sangat maju. Iya. Kalau orang itu bodoh dan dia punya karakter yang baik, itu mereka bisa belajar Mas. Tapi bahayanya kalau orang pinter tapi dia nggak punya karakter, itu justru malah menjadi masalah gitu kan. Iya. Nah, yang kemarin saya lihat itu sebenarnya akumulasi Mas. Puncaknya ya. Puncaknya sebenarnya koreksi atau ketidakpuasan rakyat itu sudah terjadi beberapa tahun belakangan ini gitu kan. Memang kemarin itu mungkin saya melihat ini cara Allah dan semesta raya ini ya, betul-betul untuk menyadarkan Indonesia, khususnya adalah para senator atau para DPR. Tapi itu juga berlaku sama untuk jajaran eksekutif, legislatif semuanya, termasuk para penguasa di tingkat 1, tingkat 2. Bagaimana Anda merawat yang namanya empati dan etika di tengah situasi ekonomi yang sekarang tidak lagi baik? Ketika Anda belum bisa adil, Anda jangan zolim. Ketika Anda belum bisa memberi, Anda jangan mengambil. Empati dan etika itu ya. Itu ada hubungannya. Makanya kejadian itu memang patut disayangkan. Tapi saya berharap Allah sudah menakdirkan almarhum Alvan Kurniawan meninggal itu menjadi titik balik buat Republik Indonesia itu untuk menyadari sepenuhnya. Jadilah sosok dimanapun Anda berada menjadi orang yang berempati kepada rakyat, punya etika. Pada saat Anda berbicara, pilihlah diksi, kata, kalimat, intonasi yang menggambarkan keberpihakan, ya kan? Mungkin kita bisa memahami kalau mereka belum bekerja dengan baik, tapi ketika Anda menyapa rakyat dengan sebaik mungkin, tidak pamer, hedonis segala macam, kita masih bisa ngerti. Tapi ketika rakyat itu sudah anti klimak, kita juga melihat proses meminta maaf itu akhirnya nggak berdampak kan? Terlambat juga. Terlambat juga, karena memang akumulasinya sudah sangat tinggi. Tuhan tuh masih melindungi Indonesia karena kita tidak mengalami situasi paling chaos seperti yang terjadi di Nepal. Ya, kita beruntung ya. Beruntung. Tapi itu warning Mas, itu jangan ditawar lagi. Saya berharap jangan ada lagi akumulasi kejadian seperti akhir Agustus kemarin. Jadi kita harus belajar dari situ. Harus belajar. Kemudian ada reshuffle setelah itu, ada beberapa perubahan kabinet. Itu cara pemerintah atau presiden merespons? Ya, pada waktu itu ketika ada kejadian, saya pun juga berimajinasi menulis pidato. Seandainya saya presiden, saya sebar ke beberapa kawan saya nulis beberapa poin. Ya, entah kebetulan atau chemistry-nya nyambung atau suasana kebatinannya nyambung, beberapa hal juga dilaksanakan oleh Pak Prabowo. Dan itu harapan semua rakyat ya. Yang pertama misalnya mereka memang berharap ada penggantian Kapolri. Ya pertimbangannya karena ya Pak Sigit sudah terlalu lama, hampir 5 tahun menjabat kan. Jadi kalau ada penggantian, penyegaran saya rasa sah-sah saja. Ditambah sebenarnya ada momen seperti itu. Tapi kemudian sekarang belum terjadi dan kemudian digulirkan adanya reformasi, kemudian transformasi Polri dan segala macam. Mungkin kita lihat timingnya gimana. Tapi perubahan atau reshuffle kemarin diharapkan ya dengan satu tujuan untuk membuat lebih baik. Bukan, ya walaupun ada yang mengatakan reshuffle basa-basi. Saya rasa itu juga. Jadi yang sekarang ini reshuffle-nya belum benar nih. Karena paling tidak Kapolri harus ganti gitu kan. Mendagri saya tidak bisa mendikte Pak Prabowo lah. Tapi aku yakin lah beliau punya kan kapasitas Mendagri, lah. Menhan, Menlu itu harus orang dekatnya presiden. Ya, maksudnya orang yang dipercaya. Karena kan kalau ada apa-apa sama presiden, Iya. 3 menteri itu kan. Keadaan darurat itu mereka Darurat, yang iya. memegang kendali ya. Satu hal saya hanya
menerjemahkan pakai satu kalimat lah bahwa Pak Prabowo beliau udah sangat senior ya kan, pernah di posisi apapun di Republik ini dari mulai Danjen, kemudian jadi Menteri Pertahanan, dan kemudian pernah juga sekolah di luar negeri. Saya sangat hakul yakin bahwa Pak Prabowo tahu apa yang harus mereka lakukan gitu. Tapi waktu itu jalan terus gitu loh. Ya kan, saya hanya berharap Pak Prabowo tidak perlu berpikir yang lain selain untuk Republik Indonesia ini. Dalam berbagai kesempatan beliau suarakan itu gitu loh. Termasuk balas jasa maksudnya. Nggak usah lama-lama. Oh itu dia. Makanya kemarin kan setahun? Mas kemarin kan sempat juga. Kelamaan setahun. Bahkan kemarin kan sempat juga ada statement bahwa akan mendukung 2 periode kan Prabowo Gibran. Itu sih sebenarnya statement normatif aja sih. Cuma kan menjadi eksklusif karena dilihatnya dari kacamata yang lain kan. Yang saya suka dari Pak Prabowo adalah beliau langsung berkomentar. Dan itu kalau menurut saya rindu banget dengan komentar kayak gitu. Dia bilang begini, jangan pernah Anda minta saya untuk 2 periode. Yang bisa memutuskan saya 2 periode tidak itu adalah diri saya sendiri. Kalau setelah 4 tahun tiba-tiba saya ternyata nggak perform, menurut saya yang akan mengundurkan diri atau tidak melanjutkan menjadi periode berikutnya. Ini keren. Saya kepingin yang disampaikan Pak Prabowo ini dilakukan juga oleh para pembantunya beliau dan para penguasa di Republik ini. Kalau Anda nggak perform, ya kan, tahu dirilah. Tapi Mas Noto, mertuanya Pak Prabowo kan juga dulu gitu. Biarkan rakyat yang menentukan. Tapi akhirnya sampai 32 tahun. Yang penting gini, dia belajar jadi gurunya loh. Iya. Tapi pada akhirnya perlu dicatat Mas Doni. Pada akhirnya Pak Harto lengser. Iya. Tidak menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan kekuasaannya. Meski dia bisa. Iya kan? Meskipun dia pada waktu bisa. itu pasti powerful dia. Iya. Apalagi Danjen Kopassusnya. Menantunya. Menantu sendiri. Ya, artinya yang penting sekarang ini begitu orang berucap itu dibarengi dengan komitmen, Mas. Iya kan? Jadi itu yang membuktikan, membedakan kita itu adalah apa yang terucap itu yang kita laksanakan. Artinya yang kita butuhkan sekarang sebenarnya sosok negarawan ya, bukan politisi ya. Betul. Jangan-jangan Republik ini kebanyakan politisi, Mas. Daripada negarawan. Nah, itulah yang menjadi concern kita semua. Sekali lagi saya hanya bagian terkecil, hanya satu orang rakyat Indonesia yang mencoba untuk menyampaikan pesan ini kepada Republik ini dengan cara saya. Saya melihat di media sosial juga sangat banyak banget orang yang mengkritisi dan mari kita bersinergi. Seperti Mas Doni sampaikan, ketika kita mencintai seseorang itu bukan cuma dengan menyanjung, tapi juga dengan mengasih tahu salah kamu di sini gitu. Karena bahaya juga karena yang bisa melihat kekurangan kita itu orang lain. Orang lain. Iya kan? Iya. Jadi Presiden butuh orang-orang yang berani untuk menyampaikan. Berani mengatakan ini salah, ini benar. Nah, soal kabinet kita yang katanya overweight begitu, sementara kita berharap kabinet yang ramping, kemudian profesional, bisa gerak cepat. Itu piye, Mas? Sebenarnya kalau dari awal beliau memerintah kan beliau meminta adanya penghematan ya, bahkan ada beberapa efisiensi kan. Makanya ketika beliau menyusun kabinet terlalu gemuk di mana hampir 100 orang, ada kurang lebih 56 wamen, kemudian ada 42 menteri, ya kan 7 menteri koordinator. Mungkin kita bisa memaafkan kalau memang dampaknya betul-betul untuk rakyat. Artinya kondisi ekonomi baik, bla bla bla. Tapi ketika keadaannya relatif sama, maka saya pikir perlu dikoreksi. Karena kabinet gemuk itu berpengaruh juga terhadap budgeting. Karena dana itu semua dari APBN, Mas. Tapi ngomong kabinet gemuk gitu kok sambil lihat saya gitu. Maksudnya lihat ke presiden dong. Oh, ya Mas nggak usah sensi lah. Loh, masalahnya kalau orang semuanya dikit sensi repot lah. Nah, masalahnya sekarang banyak elit kita yang sensi, baperan. Nah itu dia. Sampai akhirnya nggak mau dengar kritik, masukan gitu loh, Mas. Itu memang. Gimana caranya ngasih tahu orang-orang seperti itu? Kita sebenarnya harus mulai dari pendidikan sih, Mas. Ya kan, pendidikan. Jadi di Indonesia ini bolak-balik ganti rejim, ganti menteri, tapi kok saya merasakan tidak ada budaya malu ya, Mas ya. Nah, itu yang paling krusial gitu loh. Jadi saya sih menantikan sebuah
kondisi dalam sebuah kerjasama baik itu menteri sama presiden kan sangat mungkin dalam perjalanannya mungkin nggak ngeklik ya Mas ya. Nggak ngeklik itu bukan karena kita nggak support presiden misalnya, tapi mungkin dia punya program yang barangkali ini harus dieksekusi, tapi dengan pertimbangan politik ini misalnya nggak bisa dijalankan. Iya. Maksud saya kalau saya jadi menteri, saya berani meletakkan jabatan itu karena untuk apa saya tetap setia kalau ternyata program yang saya gagas, yang saya tawarkan dan untuk membuat perubahan itu nggak disetujui gitu Itu ya. kalau panjenengan yang jadi menteri. Iya. Nyatanya yang sekarang di kabinet ini kan tidak merasa perlu untuk meletakkan jabatan. Lo enak lo jadi menteri, meski 1 tahun atau meski cuma berapa bulan sebelum kemudian pakai rompi KPK kayak temannya panjenengan masih kan? Yang tadinya keluar-keluar kemana-mana. Wah, Iya. sayang sekali ya sebenarnya. Sayang. Itu sebenarnya soal apa sih? Soal karakter, keteladanan, atau memang kompetensi kabinet, anggota kabinet yang perlu dipertanyakan? Piye, Mas? Saya lebih lihat dari sisi punishment-nya ya. Makanya sebelum kita bicara hal yang megah apapun itu, sebenarnya Republik ini kuncinya satu, bagaimana menghentikan sama sekali mungkin nggak bisa, minimal mengurangi yang namanya korupsi, karena ini musuh terbesarnya adalah masalah korupsi, ya kan. Dan saya ingin negara ini betul-betul melakukan sebuah terobosan yang revolusioner untuk masalah korupsi ini gitu ya kan. Karena selama ini tidak ditindak ya kita akan begini-gini terus. Makanya undang-undang perampasan aset itu menjadi titik awal. Dan kemudian ketika ini mulai dibahas, ini kan sebenarnya sudah sangat lama sekali nih. Tapi terkatung-katung terus gitu kan. Presiden sendiri sudah minta digas kan. Tapi kemudian di tataran DPR kan tarik ulur. Nah, kan kemarin main semua di sana. Mas Dwi kemarin juga lihat kepada waktu rapat paripurna berapa yang absen Mas. Iya. Saya nggak ngerti. Padahal baru kejadian akhir Agustus kemarin. Mestinya kan berubah. Undang-undang yang berkaitan dengan mungkin patut diduga menyasar yang bersangkutan dibuat lama. Tapi undang-undang yang langsung menghujam kepada rakyat itu dipermudah. Sekali lagi saya ngomong begini ini kritik ya. Iya, tanda cinta ya. Tanda cinta saya ya. Karena bisa saja saya mengatakan hal yang manis-manis itu kan. Nggak bisa. Kebanyakan manis juga nanti kena diabetes. Nah itu dia Mas, makanya kan. Oke, kita tadi bahas soal korupsi, dimulai dari kita. Yes. Saya nggak mau korupsi waktu. Betul. Kita rehat dulu, Yes. ya sambil Ngopi ngopi. dulu. Sebentar, sukanya kopi, teh atau apa sih? Saya kopi pahit Mas. Kopi pahit. Iya. Kenapa suka kopi pahit? Lebih Seperti ini. sehat lah, karena kita kan sudah tidak muda lagi, ya kan. Kita harus mengontrol asupan yang kita makan, kita minum Tanpa gula ya. tanpa gula. Jadi memang kadang hal-hal pahit itu lebih menyehatkan. Termasuk kata-kata pahit sebagai kritik, itu bisa jadi tanda cinta yang menyehatkan gitu ya. Itulah yang diinginkan oleh podcast Mencintai Indonesia. Oke, kita rehat dulu. Jangan kemana-mana teman-teman. Silahkan siapin kopi tanpa gula, kalau kata Mas Noto ya. Mencintai Indonesia akan segera kembali sesaat lagi. Halo teman-teman, terima kasih masih tetap stay tune di channel Mencintai Indonesia. Saya Doni De Keizer alias DK, kembali berbincang dengan sahabat saya yang luar biasa. Saya jarang sekali ya, dagdikduk loh ngobrol sama tamu. Satu, saya juga pengagum Soekarno, bener. Oh, iya. Saya waktu SD itu Mas, saya sudah baca buku Di Bawah Bendera Revolusi, ya kan, kemudian Penyambung Lidah. Iya. Dan betul-betul Soekarno itu menjadi sosok idola saya dari kecil sampai hari ini. Tiba-tiba bertemu dengan sosok Anda yang kemudian kita bicara tentang karakter seorang pemimpin. Jadi saya ini malah yang grogi loh. Untung ada kopi. Ngopi dulu. Ya. Oke. Yang kedua, kita sama-sama mencintai Indonesia, saya juga ada merah putihnya loh. Ya, betul. Ya kan? Cuma banyak orang yang katanya mencintai Indonesia itu dengan cara, ya mumpung cinta aku keruk sebanyak-banyaknya. Nah korupsi kan? Betul. Kemarin sayang banget ya, wamen tenaga kerja itu kan Betul. akhirnya harus selesai karirnya. Saya minta Anda untuk mungkin memberikan semacam motivasi bagi bangsa kita. Tapi anggap aja ini sekarang lagi kampanye capres nih. Wow. Bukan kampanye capres lagi, presiden.
Kan seandainya Seandainya ya. saya presiden. Oke, Jadi Presiden Noto saya minta untuk menyampaikan sebuah kata-kata tentang pemberantasan korupsi. Oke. Monggo, Siap. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Baru saja ada musibah yang saya terima di kabinet saya. Salah satu wamen saya tertangkap oleh KPK. Bagaimanapun ini adalah peristiwa yang menampar kabinet saya. Oleh karena itu, detik ini juga saya menyuruhkan kepada seluruh jajaran kabinet saya, seluruh pemerintahan di bawah saya, untuk memastikan jangan ada satupun yang berpikir punya niat untuk korupsi. Saya memastikan apa yang terjadi ini adalah yang pertama dan yang terakhir. Saya tidak akan mentoleransi. Ada beberapa hal yang akan saya lakukan terkait pemberantasan korupsi, yang pastinya adalah proses penyelesaian Undang-Undang Perampasan Aset. Saya akan meminta DPR untuk mengembalikan KPK sebelum direvisi. Saya akan meminta kepada jajaran kabinet saya untuk mengundurkan diri bila mana dia masih tidak tahan godaan yang terkait dengan korupsi, atau saya akan mundurkan. Dan detik ini juga saya meminta seluruh rakyat supaya melakukan kontrol, pengawasan yang ketat terhadap kinerja jajaran kabinet saya. Informasi sekecil apapun yang mengarah bahwa kabinet saya korupsi, tindak lanjuti segera. Indonesia tidak akan pernah berubah selama korupsi masih merajalela. Saya membayangkan bahwa aturan hukum saja ternyata tidak cukup. Maka perlu kiranya sebuah tindakan yang tegas di mana peraturan hukum itu memberikan efek jera, yaitu dengan hukuman mati. Insting saya tidak menemukan cara lain untuk benar-benar membinasakan korupsi di Indonesia. Saya berpikir seperti Cina misalnya. Jurongji itu pada waktu itu bilang kata-katanya sangat dahsyat banget. Siapkan 10 peti mati untuk para koruptor, dan 1 peti mati itu saya pakai kalau ternyata saya korupsi. Saya juga berimajinasi, kalau saya presiden, saya akan tempatkan peti mati itu di istana saya, dan itu pesan yang saya kirimkan kepada seluruh rakyat Indonesia, jangan pernah kamu mencoba-coba berkorupsi, mempengaruhi kabinet saya untuk korupsi. Karena saya sudah melihat sepanjang hari, setiap saya ke kantor, melihat peti mati itu. Ini mungkin terlalu romantis, terlalu mengada-ngada, terlalu kelihatannya gimana gitu. Tapi inilah cara yang paling efektif bagaimana Anda, pejabat Indonesia, bersumpahlah untuk keluarga Anda, untuk orang-orang Anda cintai. Kalau Anda sekarang mendapatkan kekuasaan, wakafkan waktu Anda untuk Republik ini. Kita semua ada ujungnya. Kita bisa dihentikan oleh sang waktu, usia kita dicabut kapan saja, dan jabatan kita juga bisa dicabut oleh si pemberi. Maka ketika Anda mendapatkan amanah ini, tolong lakukan yang terbaik. Dan itu Anda nggak perlu menunggu perintah siapapun. Karena Indonesia itu yang miskin adalah kejujuran, integritas, dan semangat untuk melayani rakyat Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi manifestasi dan diingat oleh seluruh jajaran kabinet saya, terutama untuk diri saya sendiri. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Luar biasa. Gitu. Iya, betul sekali itu ya. Kalau setiap Terlalu orang... berlebih nggak, enggak. Mas Doni? Terlalu mengada-ngada nggak ya saya bilang? Agak-agak kayak orang main drama atau gimana gitu. Tapi saya benar-benar kebingungan, Mas, menerjemahkan Republik ini. Saya udah usia 57 tahun, saya sudah melewati beberapa rejim. Dengan adanya KPK kok ternyata malah makin barbar, Mas. Makin jahiliyah, Mas, korupsi di Indonesia. Ada apa gitu? Ya, itu Ya kan? yang harus dijawab. Karena memang punishment-nya sangat rendah. Ya. Bagaimana mungkin orang koruptor itu masih tersenyum, masih dada-dada gitu kan. Bahkan mohon maaf nih, malah minta amnesti, Mas. Iya. Seperti Wamen kemarin itu kan. Belum Iya. apa-apa sudah minta amnesti. Masalahnya beliau pernah menggaungkan hukuman mati. Betul. Tadi saya membayangkan gini, karena saya pernah
sumpah palapa hukuman mati, saya orang pertama yang harus Iya. dihukum mati Iya. karena saya korupsi. Hmm. Harusnya begitu. Ternyata hanya di bibir saja. Ya. Itu Dan yang salah Padahal apa? kalau dia begitu, Heeh. orang akan respect, Mas. Iya. Walaupun mungkin nggak semudah juga karena aturannya kan nggak ada kan. Tapi Iya, ketika dia bilang begitu, Hmm. justru Republik ini akan bangga sama yang bersangkutan. Iya. Sebenarnya masalah kita itu apa sih, Mas? Hukumnya yang lemah atau memang tidak adanya komitmen dan integritas yang kuat dari penyelenggara negara, atau kita yang masyarakat yang sudah semakin permisif gitu. Sudah terbiasa lihat koruptor itu dada-dada, senyum, ya kan? Sementara maling ayam digebukin gitu loh. Budaya sih, Mas. Budaya. Makanya kalau bicara Indonesia itu kadang-kadang ada satu statement yang bikin kita merinding gitu loh, bahwa korupsi itu seolah-olah udah menjadi budaya Indonesia gitu kan. Jadi sekarang ini lucunya kalau kita nggak korupsi malah kita tersingkirkan gitu. Iya. Karena Sudah sistematis ya? Sudah Udah sistematis bagian gitu kan. dari sistem itu. Dan diperparah lagi memang tidak ada punishment sih ya. Iya, iya. Orang kan mengatakan hukuman mati itu melanggar HAM. Kalau saya berpendapat gini, kayak misalnya Mas Doni naik motor di jalan ugal-ugalan dan akhirnya kecelakaan. Mau salahkan siapa, Mas? Motornya atau gimana? Karena tindakan Anda yang sembrono kan, ugal-ugalan kan. Saya pikir kalau orang korupsi berarti dia kan sadar sepenuhnya risikonya. Berarti ketika dia harus hukum mati, ya mungkin Allah takdirnya menjemput lewat hukuman mati ketika dikorupsi. Iya. Jadi menurut saya kita nggak usah berdebat soal hukuman mati, soal HAM, karena penyelamatan anak cucu kita untuk Republik ini jauh lebih penting. Makanya di Cina itu ada pemimpin yang korupsi dihukum mati karena dia bilang lebih baik saya hukum mati satu orang tapi sekian jatuh miliar rakyat Indonesia, Cina terselamatkan. Iya, iya. Nah, kita tuh nggak perlu ragu, Mas. Nggak apa-apa kalau itu hal yang baik. Kita contoh saja gitu lihat kan. Nggak perlu kita mencari ciri khas sesuai dengan Indonesia gitu lihat kan. Karena kita udah coba berkali-kali dengan cara begini ternyata kan nggak berdampak kan. Nggak berdampak. Jadi sebuah keharusan Undang-Undang Perampasan Aset itu juga jangan diganti terminologinya Undang-Undang Pemulihan Aset. Jadi kadang-kadang aneh kita nih terjebak pada kosakata udah jelas perampasan aset itu dirampas. Iya, iya. Bahkan dulu aku pernah mewacanakan sampai yang ada di benak saya itu aku akan berpikir pada DPR bisa nggak korupsi itu dibuat kayak tabel karena saya orang marketing kan. Tabel Contoh misalnya gini, Gimana tuh kalau korupsi 1 miliar hukumannya? hukumannya denda 1000 kali lipat. Oh, jadi ada menunya ya? Ada menunya. Ada. Jadi nanti itu akan mempermudah hakim. Loh, hakimnya yang korup gimana? Nah, Ingat dia. nggak itu ditemukan miliaran Yang bahkan CPO ya, emas. kasus CPO ya. Aduh, kacau. Makanya Mas ini kan sudah Polisi, hakim, jaksa semua udah masuk angin. iya, Kita mau nggak, berharap ini sama saya siapa? berimajinasi gitu. Artinya supaya si hakim itu nggak kesulitan. Jadi begitu terbukti korupsi, dendanya itu diperbesar gitu. Memang dia harus dimiskinkan. Kenapa? Korupsi 1 miliar, denda 1 miliar. Atau 100 miliar misalnya kan, 100 miliar kan. Nggak punya, ambil. Asetnya. Semua aset dia punya. Itu harga yang harus dia bayar karena dikorupsi. Nggak peduli itu hasil warisan segala macam, sikat demi negara. Jadi itu memang punishment yang harus dilakukan gitu loh ya kan. Dengan cara itu kita bisa berubah. Kalau misalnya korupsi let's say 100 miliar gitu, ya udah hukum mati. Hukum mati. Jadi lihatnya adalah di samping pengalinya tetap kita hilangkan gitu ya kan. Itu yang Hukum mati bisa iya, dirampas aset ya. aset. Seperti dulu kan Pak Prabowo mengatakan kan, kalau kebalikan ya kita maafkan segala macam. Itu sebenarnya nggak ada salahnya. Jadi kita kasih tempo misalnya 6 bulan. Kayak tax amnesty. Teks gitu. amnesti gitu ya. Artinya tapi ini bener ya kan, bukan dagelan gitu ya. Artinya Koruptor amnesty. Oh, koruptor seneng amnesti banget. betul. Enggak, artinya Koruptor korupsi dulu, nanti balik ke. yang mereka korupsi itu sekarang balikan, ya kan. Tapi begitu periode itu selesai, yang korupsi berlaku dengan yang tadi punishment yang hukuman mati, undang-undang perampasan aset, amandemen undang-undang tipikor, kemudian kesepakatan. Berarti ini kan kalau saya melihat presiden ini kan menjadi muaranya, Mas. Iya, KPK harus diperkuat. Ya, artinya PK harus diperkuat. Jadi presiden itu punya titah. Jadi kalau dia nih, dan saya nggak perlu menyaksikan Pak Prabowo. Dalam arti kata beliau sudah memiliki semuanya. Sebagai Iya, ukuran iya, manusia iya, di dunia iya. ini, Nggak cari uang lagi lah. nggak cari uang lagi ya kan. Aku yakin nafasnya beliau, etikatnya Iya. beliau itu hanya untuk Indonesia Iya, gitu. kalau itu saya setuju. Tapi
itu nggak bisa hanya dalam statement aja, harus benar-benar menukik gitu ya kan. Termasuk membersihkan lingkungannya dong, Yes, ya kan? betul, Di betul. kabinetnya Ya. atau Makanya elit-elit kalau sekitarnya. kabinet sekarang mungkin terlalu gemuk, selama itu beliau yakinin untuk mempercepat Indonesia menjadi lebih makmur, lebih sejahtera, Nggak apa-apa. nggak masalah. Oke. Ada harga yang harus dibayar kan. Tapi- Tapi kalau ternyata itu beliau evaluasi dong. Kalau ternyata tidak capai sasarannya gitu kan, ya sebaiknya harus di reshuffle atau dihapus wamen itu. Karena ada sosok anak muda yang luar biasa sempurnanya menduduki 3 posisi. Jadi wamen, jadi komisaris BUMN, kemudian dari juru bicara kepresidenan, maha sempurna itu. Iya. Itu Pertanyaan yang saya saya- incer sebenarnya. Nggak mau, Mas. Pertanyaan saya tiga-tiganya, kan ini dia dapat nih Mas. Iya, dapat gaji dari ketiga pekerjaan yang berbeda itu. Saya berharap Pak Prabowo paham dari sisi itu dulu. Jadi beliau memanai dari situ dulu sebelum bicara hal-hal yang besar. Itu menjadi pertanyaan yang menggelitik kita gitu ya kan. Ya kan. Apakah betul nggak ada sosok lain yang bisa menggantikan, yang bisa fokus pada pekerjaannya? Kok dibebankan kepada satu orang gitu ya kan. Karena ini tanggung jawabnya dengan negara, dengan rakyat, dengan uang APBN Mas. Iya, Nah, duit kita itu. Duit kita. Nah, Kita kan bayar pajak. ya, simpel aja. Dari contoh paling kecil itu aja Mas, menurut saya sih, ya kan. Kalau beliau bisa melakukan penyederhanaan, walaupun belum bisa dihapus, let's say orang yang berbeda, sehingga mereka fokus pada wamennya, fokus pada komisarisnya, dan fokus pada posisi sebagai kepala komunikasi kepresidenan. Iya. Soal itu saya akan bahas di segmen yang berikutnya, Mas Nato. Tapi saya mau fokus dulu soal upaya pemberantasan korupsi tadi, ya kan? Karena kalau kita bicara korupsi itu kan, Anda tadi juga bilang ini sudah jadi budaya. Iya. Nah, budaya itu kan hasil karya karsa yang sudah puluhan ratusan tahun. Emang bisa mengubah budaya dalam satu masa kepresidenan yang sangat singkat gitu? Saya rasa bisa. Caranya? Yakin bisa. Tadi kan kita udah bahas, yaitu betul-betul ada komitmen yang kuat dari Bapak Presiden, karena dia memang sebagai pemimpin eksekutif tertinggi dan powerful kan, Ya. ya kan. Dia juga didukung oleh koalisinya. Dia cuma berbicara seperti tadi saya katakan. Kalau misalnya saya presiden, saya bicara sama Mas Doni sebagai menteri saya gitu. Nggak tahu ini bahasa yang terlalu megah nggak, saya bilang, Mas, kita ini kan sudah nggak muda ya. Ada keinginan apa nih dengan posisi yang sekarang Mas pegang gitu kan. Kita punya misi ini, idenya apa nih supaya masalah korupsi ini bisa segera kita atasin gitu kan. Ya tadi makanya punishment-nya harus kuat kan, harus hukumannya kan harus berat. Kemudian tadi saya membayangkan, saya ini imajinasi, nggak tahu nanti orang-orang yang ahli di bidang undang-undang bagaimana terjemahkan. Kayak saya misalnya orang marketing, kalau kamu mencapai achievement sekian, kamu dapat bonus sekian gitu kan. Iya. Tapi kalau kamu nggak dapat ini ya kamu downgrade kan gitu kan. Iya, berbasis kinerja lah. Kinerja kerja sama. Kalau kamu korupsi sekian, kamu tahu korupsi itu kejahatan extraordinary, tapi kamu lakukan juga. Lalu menteri, negara memberi sesuatu yang pantas wajar loh dari A sampai Z. Kamu mendapatkan pelayanan VVIP loh. Iya, Tapi lu masih korupsi juga, kamu tanggung akibatnya gitu ya kan. Jadi nanti kalau korupsi 1 miliar, kamu harus kembalikan 100 kali lipat. Berarti 100 miliar kan. Ada cuma 1 miliar. Apapun yang ada di rumah kamu, bawa semua. Berarti kamu harus kirim pesan pada keluarga kamu, saya tidak akan korupsi, karena punishment-nya nggak main-main. Termasuk uang warisan segala macam, itu disikat atas nama hukum tadi. Iya. Karena kalau nggak ada sesuatu yang dahsyat gitu, nggak ada efek, Mas. Ada efek ketakutan yang harus kita Iya, saya setuju. Tapi gimana seorang presiden bisa percaya sama menterinya, sementara menterinya aja waktu dilantik dan disumpah itu atas nama Tuhan. Tuhannya aja dikibulin loh. Lah, piye presidennya? Saya ingat statementnya Salim Said. Ini menggelitik saya masih. Iya. Jadi almarhum Pak Salim Said itu mengatakan, kenapa Indonesia nggak pernah bisa maju gitu kan? Dia mencontoh misalnya Korea Utara. Korea Utara itu kan juga di embargo juga ya sama Amerika. Tapi dia tetap survive karena dia ada ancaman Korea Selatan, ya kan? Terus kemudian Israel mungkin juga walaupun gimana juga bisa maju karena ada ancaman dari Hamas kan, ya kan? Dan kemudian apalagi Jepang misalnya, ya kan? Dia berkompetisi karena memang dia negara yang tidak mempunyai sumber daya yang banyak. Nah, yang kita herankan di Indonesia, sumber dayanya berlimpah. Iya. Kita punya kelebihan bonus demografi, ya kan?
Ya, Itu sebenarnya kenapa kita nggak bisa kutukan maju? juga itu. Ya, Iya kan? karena nggak maju juga. Ya karena sama Tuhan aja nggak takut gitu loh ya kan. Masalahnya kan itu kan. Disumpah atas nama Tuhan, tapi sama Tuhannya nggak takut. Ya udah yang Iya. terjadi seperti ini. Makanya katanya setan-setan itu udah nyerah katanya sama Tuhan. Aku nggak mau lagi tugas Indonesia. Kenapa? Orang Indonesia lebih setan dari gue. Kan ngeri itu, Mas. Kok Anda yakin kalau Anda presiden itu bisa membuat korupsi itu berhenti di republik ini? Apa ya istilahnya? Jaminannya gitu loh. Ya mulai dari diri kita sendiri. Makanya tadi kan di samping punishment, dibanding undang-undang yang berarti kita nih kita menyuarakan rencana besar ini bersama koalisi kita. Kita ajak rembukan, ya kan. Malah berkoalisi untuk korupsi bareng. Gini loh, maksud saya gini. Seorang presiden nggak usah takut. Dia sampaikan hal itu kepada rakyat. Karena tuannya itu adalah rakyat, ya kan. Andai kata isu besar itu dia dilempar kemudian dilawan oleh koalisinya, nggak usah takut. Kalau takdirnya mengharuskan dia harus lengser, rakyat yang nantinya akan berpihak gitu ya kan. Karena memang kita tuh dipilih tuh untuk membuat Indonesia berubah gitu loh, bukan memuaskan koalisi. Ya kan, memang Jadi harus berani. mereka harus bekerja atas nama rakyat ya. Yes, ini mungkin terlalu romantis lah ya, terlalu apa ya, katanya lu usah deh nginjek bumi aja lah, nggak usah terlalu Ya, megah ngomongnya. mimpi. Mimpi. Tapi memang nggak menemukan cara lain. Makanya saya bilang, watapan waktu kamu, energi kamu untuk membuat Indonesia lebih baik. Kalau kamu nggak siap, mendingan kamu mundur. Letakkan jabatan itu. Oke. Tapi yang terjadi kan jabatan itu menjadi simbol euforia Iya, kan, iya. menjadi kalau orang Jawa Perlu tuh rapat-rapat itu. disubio-subio gitu mas, Iya. dieluk-elukan gitu, jadi Iya. simbol kemewahan gitu ya kan. Walaupun di balik itu dia harus tekuk lutut gitu loh, Iya. ya kan. Aku tuh kepingin merindukan ada seorang menteri, bukan berarti jelek kalau dia nggak satu visi misalnya, tapi kalau memang dia visinya bagus dan ternyata tidak didukung oleh misalnya DPR atau nggak apa-apa. Aku pengen orang itu berani meletakkan jabatannya. Saya mundur daripada saya mengemban amanah ini ternyata saya tidak bisa mengeksekusi, bisa menjalankan, Iya, iya. ya kan. Jadi ini saya ingat ada salah satu Mas, kita harus mundur dulu. Ikhlas. saking seriusnya ya. Seru kalau kayak gini ya. Luar biasa ya. Iya. Saya jadi penasaran ingin mengeksplor semua yang ada di kepala Anda, termasuk pikiran-pikiran tentang bagaimana mencintai Indonesia ini. Tapi kopi saya sudah mau dingin. Kita ngopi dulu. Siap. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Pemirsa, teman-teman sekalian, tetap saksikan kami mencintai Indonesia. Terima kasih masih tetap setia bersama kami dalam channel Mencintai Indonesia. Saya Doni The Kaiser. Saya sedang berbincang dengan Presiden Indonesia di masa depan. Boleh bilang begitu Mas Noto? Boleh aja, itu kan doa kan. Ya. Ya, Saya berharap kalau Anda presiden, minimal saya menteri lah ya. insya Allah. Tapi sebentar nih, utak-atik ya. Iya. Wong Jawa lah senengnya utak-atik tau Mas. Benar. Handoyo Noto Projo. Iya. Handoyo artinya pemimpin. Wow. Noto nata, menata mengatur. Projo itu rakyat atau masyarakat. Berarti memang dari nama Anda itu punya bakat jadi pemimpin yang mengatur atau menata rakyat. Itu doa ya, yang diberikan oleh orang tua. Jadi saya dulu namanya tuh Handoyo, begitu saya nikah, biasanya orang Jawa tuh dikasih tambahan nama gitu. Jadi bapak saya kasih tambahan nama itu Noto Projo. Mungkin karena beliau tahu saya kuliah di politik pemerintahan. Mungkin doanya orang tua itu supaya ya orang-orang kampung dulu berharap bisa menjadi pegawai negeri. Itu mewah banget Pamong gitu Praja, ya kan. ya? Pamong Pamong Praja Projo. gitu kan. Saya pun mengikutin keinginan orang tua, tapi takdir saya nggak di situ. Saya pernah ngelamar di departemen dalam negeri, nggak diterima. Padahal saya juga bisa jawab semua soal-soal saya nggak tahu. Karena nggak punya ordal. Ya, saya coba itu untuk jadi pegawai negeri, tapi nggak ada satupun yang diterima. Akhirnya takdir membawa saya bekerja yang berhubungan dengan dunia pemasaran. Tapi Berapa kali saya mencoba mensyukurin. itu? Ada beberapa kali sih, ada beberapa kali dan saya Sebanyak Pak Prabowo nggak? kurang lebih lah ya, kurang lebih. Tapi saya bilang sama bapak saya, Pak, minta doanya walaupun saya tidak menjadi pegawai negeri, percayalah doa panjenengan akan membuat saya tetap baik
dimanapun yang nanti saya kerjakan, ya kan. Dan alhamdulillah sampai saat ini Tuhan memberikan hal yang luar biasa buat saya dan keluarga saya. Ya. Coba dulu jadi pamong praja, kan nggak bisa seperti ini. Nah itu Belum tentu juga berani nyapres. ya, betul. Berarti Anda harus syukuri dong apa Betul, yang betul. dijalani Artinya, sekarang. Allah punya cara ya. Jadi sesuatu yang gagal itu nggak berarti sesuatu yang menyedihkan. Bisa jadi malah diselamatkan. Betul. Cara Tuhan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh lebih baik. Coba dulu misalnya tahun berapa sih awal maju CPNS melamar? Saya lulus tahun 93 ya. 93 ya nggak, setelah itu saya ke Jakarta ya 94, 95 lah saya. Nah, kalau hitung-hitungan kasar saya, kalau panjenengan waktu itu jadi masuk. Tapi saya tuh dulu pernah saya pernah ikut seleksi Akabri, Mas. Iya. Jadi pada waktu itu sebagai orang kampung, saya nggak mau repotkan orang tua. Iya, mau Pada jadi waktu itu saya prajurit melihat Akabri itu kan keren banget gitu ya kan. Pensiunannya rata-rata kan jadi bupati kan, Mas. Jadi ya saya nggak salah juga nih, tapi saya gagal di Pantukir. Cuma sekarang spiritnya, mentalnya atau determinasi di Akabri itu yang saya ambil gitu. Jadi dalam segala hal sekarang saya mendidik diri saya untuk selalu disiplin, untuk selalu punya goal setting, impian, dan saya mendidik diri saya untuk melakukan yang terbaik tanpa menunggu perintah siapapun. Inisiatif ya? Ini kata-kata sederhana, tapi kalau semua rakyat Indonesia itu bisa sampai ke titik itu, keren, Mas. Contoh paling sederhana misalnya, kita lagi makan, ada tisu, lesnya itu bekas anak saya atau bekas orang lain, ada di meja. Itu saya terganggu melihat pemandangan itu, Mas. Itu saya pungut, saya buang di tempat sampah. Nggak usah disuruh ya? Nggak usah disuruh. Saya laki-laki di rumah, walaupun ada pekerja rumah tangga, ada piring kotor, dan saya menikmati, saya cuci, Mas. Sehingga lihat yang kotor tuh saya nggak pernah hitung-hitungan. Oh, ini bukan pekerjaan saya. Jadi percayalah untuk siapapun, kalau Anda bisa sampai ke titik itu, lakukan hal-hal yang terbaik tanpa menunggu perintah siapapun, Anda akan jadi. Itu banyak diikuti itu loh. Ibadah, itu hal-hal kecil aja. Iya. Ya kan? Itu banyak diikuti oleh elit birokrat kita. Dia melihat ada anggaran nggak kepake, merasa memiliki, ya kan? Bukan yang kayak gitu ya? Bukan. Diselamatkan ya. Wah, ngeri nih kalau ngomong sama Mas Doni ini ya kan. Tapi Mas Noto, Ya. ini analogi sederhana saya untuk mengatakan bahwa Anda beruntung. Ya. Kalau Anda dulu mungkin lulus jadi pegawai negeri, jadi pamong praja, taruhlah di Kementerian Dalam Negeri, hitung-hitungan saya Anda kemudian jadi Menteri Dalam Negeri, mungkin kita malah nggak ketemu. Nah itu. Kenapa kita nggak ketemu? Karena Anda keburu pakai rompi KPK. Justru Anda diselamatkan. Sehingga punya visi seperti ini. Betul. Iya dong, kita harus bersyukur. Teman angkatan saya itu jajaran ada udah bintang 3 lulusan saya pada waktu melamar PKB. Ya kembali tadi yang Mas Doni sampaikan, jangan pernah berprasangka buruk kalau suatu saat Anda mungkin gagal di satu sisi. Karena itu Allah punya rencana yang lebih bagus. Jadi jangan pernah berprasangka negatif lah. Oke, tapi kalau kita bicara soal kabinet, itu bukan hanya soal prasangka, itu harus konkret, kebijakan, jelas, clear. Dengan kabinet gemuk yang tadi jenengan sudah kritisi itu, kemudian ditambah lagi, kalau seingat saya ya, di eranya Pak Prabowo lah kita memiliki panen wamen ya. Wamen terbanyak. Meski sebelumnya saya sempat berharap sih ditawari wamen. Kalau saya ditawari saya pasti diem nih. Tapi karena saya nggak jadi wamen ya, saya perlu menanyakan kepada Anda, haruskah posisi wamen itu tetap ada atau dihilangkan saja? Nah kan wamen itu sama kayak dirjen plus lah ya. Yes. Sebenarnya untuk beberapa kementerian perlu ya, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri. Bahkan wamennya 2. Kan luas kan ya kan. Tapi misalnya untuk kementerian tertentu yang tidak punya cakupan luas sebenarnya sih nggak perlu ada wamen. Yang saya khawatirkan, aku yakin lah, nggak mungkin saya menyaksikan seorang Pak Prabowo Subianto kan dengan reputasinya ya. Tapi sekali lagi kalau saya ucapkan dalam forum Mencintai Indonesia ini lebih sebagai cara rakyat untuk mengingatkan. Saya tidak memposisikan bahwa saya lebih gimana gitu, enggak ya kan. Tapi wamen yang begitu besar itu menurut saya memang berdampak. Apakah memang itu sesuatu yang signifikan, efektif, ataukah justru dibuat karena untuk memenuhi komposisi yang Mas pastinya tahu kan,
pada saat orang mencalonkan kemudian menjadi presiden kan ada koalisinya, ya kan. Saya rasa jadi jangan seperti ya bahasa sederhananya bagi-bagi kekuasaan lah, ya kan. Jangan sampai nggak dapat gitu kan. Tapi kalau Pak Prabowo tegak lurus, aku pengennya adalah ada evaluasi. Misalnya setahun atau 2 tahun, kalau ternyata nggak efektif, ya dihapuskan saja wamen nggak itu. usah diganti orangnya, Nggak usah diganti, tapi dihapuskan saja. Jadi dan kemudian juga harus ada bagi-bagi pekerjaan supaya nggak tumpang tindih. antar Porsinya menteri apa, wamen wamen apa, apa, kan gitu kan ya. Kalau ternyata nggak signifikan, masalahnya spirit efisiensi itu sekarang sedang dilakukan, ya kan. Oleh karena itu negara harus mengambil peran memberi contoh bahwa kami juga melakukan efisiensi gitu. Artinya dengan kementerian yang terbatas, tapi ternyata hasilnya hebat juga gitu ya kan. Tapi kalau misalnya manpowernya banyak dan ternyata hasilnya juga segini, ya orang bisa mengatakan wajar. Manpowernya banyak, men. Tapi kalau dengan contoh misalnya target 100, ternyata bisa diselesaikan dengan 10 orang. Lebih bagus. Lebih bagus. Ternyata bisa diselesaikan juga dengan 20 orang. Iya. 20 orang berarti kan ada budget, Iya. ya kan? Tapi kalau ternyata 10 orang bisa, kenapa harus 20 orang? Nah, saya belum sampai ke titik itu. Karena saya belum pernah di pemerintahan. Iya. Dan Pak Prabowo sudah ada di pemerintahan, ya kan? Artinya saya meyakini keinginan beliau untuk membuat wamen yang begitu besar itu mungkin ya diharapkan supaya kinerjanya di pemerintahan beliau itu bergerak cepat, simultan. Ya. Cepat. Kalau begitu saya usul Mana? harus diadakan satu kementerian lagi. Menteri urusan para wamen. Biar wamen-wamen yang banyak ini dikoordinasi oleh salah satu menteri. Jadi bukan Menteri Koordinator para Menko Wamen. Menko Wamen. Ada lagi Menko urusan Menko, jadi Menko. Menkonya Menko. Gitu. Iya. Oke lah, tapi setidaknya kita harus bersuara. Ya kan? 1 tahun ini menurutnya Mas Noto itu apakah waktu yang cukup untuk mengevaluasi atau masih perlu waktu belajar lagi sehingga kita harus memberikan waktu kepada Presiden untuk 1 tahun lagi untuk menilai, atau menurut Panjenengan sekarang udah reformasi, reshuffle lagi atau revisi kabinet? Saya berharap betul-betul Presiden punya kemampuan ya, punya otoritas tunggal yang nggak pernah bisa didikte oleh siapapun. Artinya intuisi mereka sebagai pemimpin tertinggi ya. Reshuffle itu bukan karena tuntutan, tapi karena beliau punya kemampuan untuk menilai bahwa menteri ini nggak capable, wamennya nggak capable gitu kan. Atau mungkin karena untuk penghematan, saya rasa walaupun semua menteri, wamen kan juga semuanya sepakat kan, kalau diganti ya bahasanya itu hak prerogatif presiden, nggak masalah kan gitu kan. Jadi menurut saya kemarin reshuffle itu mungkin kebetulan memang berbarengan dengan kejadian akhir Agustus. Momentumnya pas. Jadi reshuffle itu nggak tolak ukurnya nggak mesti harus tahun 2 tahun segala macam. Kapan saja melihat ada sosok tertentu yang ternyata nggak cakap, udah dikasih kesempatan ternyata nggak perform, ya ganti. Anda teriak-teriak soal wamen dihapus atau menteri di reshuffle, emang sebenarnya punya target mau masuk kabinet? Loh, saya ini kan jangan-jangan itu bukan. maunya. Saya tegak lurus. Saya ini kan kalau masih ada berimajinasi sebagai presiden. Iya kan? Ya saya mau jadi presiden. Bukan saya menteri. Salah ya. Salah. Terlalu rendah ya. Nanggung Mas kalau untuk memperbaiki Indonesia kalau jadi menteri gitu ya kan. Iya benar. Iya kan. Tapi satu hal saya tertarik dengan putusan Mahkamah Konstitusi ya, yang melarang merangkap jabatan. Cuma kembali lagi saya boleh bersuara dong. Kan aku kepengen Mahkamah Konstitusi kalau bikin keputusan itu serta-merta gitu. Langsung sekarang. Kenapa sih mesti dikasih embel-embel 2 tahun gitu lah? Iya kan. Tapi sebenarnya 2 tahun ini juga cara ngetes kepada mereka, Mas. Kalau mereka tuh benar-benar tegak lurus, nggak usah nunggu 2 tahun. Soalnya belum balik modal. Kontrak kredit rumahnya belum selesai. Tapi kemudian dia juga mengambil pembenaran. Loh, saya nggak menyalahi aturan. Putusan Mahkamah Konstitusi 2 tahun kok, ngapain gue mesti harus cabut sekarang, harus Tapi kalau itu dilakukan oleh seseorang, nggak salah juga. Itu value yang membedakan kamu dengan yang lain. Soalnya menurut saya sih berharap ke depan Mahkamah Konstitusi kalau bikin putusan langsung. Iya. Jangan kasih embel-embel gitu. Jangan soalnya 2 tahun kan masih bisa menikmati totet-totet itu loh, nguing-nguing. Belum lagi gajinya Mas, ya kan, sebagai
komisaris BUMN kan, Iya. dengan cuma beberapa kali hadir, Iya. luar biasa kan. Hari rapat doang, Iya kan. sebulan sekali juga bisa. Ini hal-hal mendasar yang dikritis oleh rakyat. Maksudnya efisiensi itu harusnya lebih menyasar ke kayak gitu tadi ya. Ya, makanya kan sekali lagi Mahkamah Konstitusi putusan itu sebenarnya test case buat saya pribadi. Apakah di Republik ini mereka yang berkuasa itu punya empati, punya etika, Iya. punya sense of crisis Iya. dalam melihat kondisi sekarang ini gitu loh. Saya pikir- Harusnya akhir Agustus kemarin itu udah jadi kaca benggala buat semuanya gitu loh. Iya, iya. Ternyata belum, Mas. Saya bersyukur bisa bertemu langsung dengan Anda dan mudah-mudahan ide-ide Anda itu bisa diaktualisasikan. Iya. Kalau kita menunggu Anda benar jadi presiden nanti, setidaknya sambil menunggu itu Presiden Prabowo juga dengar dong hal-hal yang tadi Panjenengan sampaikan itu kan. Yang pasti saya ingin tegaskan ya, apakah Pak Prabowo dengan rasa hormat yang tinggi dan penuh kerendahan hati, ini saya hanya seorang rakyat biasa. Kalau hari ini saya dikasih panggung, bisa bicara di acara yang luar biasa, podcast Mencintai Indonesia, tolong dimaknai termasuk pendukungnya Pak Prabowo ya, termasuk siapapun itu, kita punya tanggung jawab. Ya. Ini bukan narasi kebencian ya. Bukan, sama sekali bukan. Justru kita punya tanggung jawab, apapun posisi kita sekarang ini, suarakan. Ya. Sekali lagi, saya nggak ada tendensi apapun juga, saya bukan partisan, saya tidak bergabung, tidak aktif di sebuah partai politik, ya kan. Ini cara saya, jadi celoteh saya ini hanya sebuah suara kecil dari relung hati seorang rakyat Indonesia, Ya. tapi kemudian Tuhan menakdirkan saya dikasih panggung bersama pembawa acara yang luar biasa Mas Doni. Ini satu kemewahan buat saya. Ya. Tapi itu bisa mewakili harapan banyak orang Indonesia Iya, yang Anda suarakan betul, itu. betul. Karena di TikTok, di Instagram itu juga luar biasa. Bahkan ada kritik-kritik yang jauh lebih dahsyat. Iya. Tapi mereka meluangkan waktu, seperti saya sekarang hadir di sini, terus mereka misalnya buat acara mungkin semacam kayak TikTok, mereka merekam segala Iya. macam. Itu mereka waktunya berjalan, energinya berjalan, Iya. pemikirannya berjalan. Betul. Tujuannya apa? Untuk Indonesia. Ya. Dan yang Untuk penting mengingatkan. konsisten kan. Nah, jadi jangan diterjemahkan ini sebagai Ya. sebuah jangan sensitif Jangan baper atau ya. baper lah, enggak. Sama sekali enggak. Ya Karena udah, saya Mas. mencintai Pak Prabowo dan Ya. saya mendukung beliau jabatan jadi emban yang diperebutkan selama 4 kali konsisten itu betul-betul membawa beliau menjadi legacy, Ya. memberi warna yang berbeda, dan saya bergetar kalau melihat pidatonya beliau, Ya. terutama yang barusan kita saksikan di PBB. Nah. Itu luar biasa itu, Mas. Itu Anda bergetar kan tadi Bergetar, kan? bergetar. Bangga juga kan? Bangga. Akhirnya kita merasa bangga Indonesia Betul, di betul, panggung betul. dunia kan? Betul sekali. Saya harus akui, Pak Prabowo maha dahsyat pidatonya di PBB. Ya, 8 kali tepuk tangan loh. dan beliau orang ketiga kan setelah Betul. Trump, kemudian Presiden Brasil, kemudian Pak Prabowo. Hmm. Beliau menyuarakan, sering saya dengar bahwa satu musuh itu kebanyakan dan 1.000 teman itu terlalu sedikit. Artinya dia mengirimkan pesan bahwa yang paling substansi negara ini tidak ada perbedaan, ya kan? Jangan sampai ada sebuah negara yang sangat adidaya itu kemudian dia punya persepsi sendiri. Karena kalau bicara kemanusiaan, kita semuanya sama. Bahkan dia mengatakan bahwa yang ada di dunia ini adalah kita satu keluarga, ya kan? Itulah yang harus kita berikan apresiasi, bahwa dunia mengakui Indonesia di kancah percaturan. Bahkan ada pertanyaan, di tengah kondisi seperti sekarang ini kok Anda masih memilih politik non-blok gitu kan? Iya kan? Bebas aktif. Iya. Dia katakan bahwa itu adalah politik yang terbaik buat negara kami. Iya. Kami menghargai negara-negara yang punya kemampuan, tapi kami juga mendampingi negara-negara yang barangkali di bawah karena banyak hal, mungkin keterbatasan ekonominya, sebenarnya. Artinya dia ingin menjadi sahabat negara manapun. Ya. Dia tidak eksklusif hanya menjadi kelompok ini, tapi dia juga bisa bergabung dengan mereka yang negara besar, tapi dia juga bisa menjadi teman negara yang kecil. Ya. Dan satu lagi juga, beliau punya kebesaran hati yang luar biasa ya, ketika pada akhirnya memutuskan Pak Jamarikan Yago sebagai Menko Polhukam. Padahal kita tahu riwayatnya, beliau salah satu perwira yang
melengsarkan Prabowo dari gantian Kopassus. Iya. Ini pelajaran yang sangat berharga. Memang kalau kita mau maju, kita nggak boleh ada dendam kesumat. Iya. Tapi persoalannya adalah kita tetap harus tegak lurus. Kalau ada orang yang memang melakukan kesalahan dan itu fakta hukumnya ada, saya rasa mesti ditegakkan. Iya. Nggak bisa romantisme karena berteman, karena kolega, kemudian itu menjadi abu-abu atau menjadi tidak kelihatan. Itu baru. Tapi kan kita sudah berteman nih. Kalau jadi presiden, saya pasti bantu dong. Oh iya, pastinya ya kan. Tapi saya kepengen bantuan yang tanpa Oh iya, kan? tanpa Artinya, reserve. ya tanpa balas budi kan. Oh iya, Tapi enggak. saya juga nggak nutup mata kalau misalnya Mas Doni punya kapasitas ya kenapa enggak gitu Iya, ya. Kan? Ketika makanya- kita dekat dan Anda punya kapasitas Betul. itu chemistry-nya lebih gampang. Dan saya Mas. pasti mengingatkan presiden juga kalau Yes. ternyata mendekati pelanggaran aturan kan, saling mengingatkan. Nah itu Mas. Sebagaimana presiden mengingatkan menterinya untuk jangan korupsi. Ya. Nah, ide-ide Anda ini, Mas Noto, dikonkretkan aja. Karena semua itu akan bisa berjalan kalau perahunya, kendaraannya pasti politik. Ya udah, langsung aja deklarasi PMI, Partai Mencintai Indonesia. Kita break dulu ya. Siap, terima kasih. Pusing toh? Kita ngopi dulu. Ada Partai Rakyat Indonesia Sejati. Ya, tapi enggak lah saya nanti kita sebut lagi ya. Kita bicara Catat dulu. tentang partai Catat politik dulu ya. Kita ya. bicara tentang partai politik. Biar tidak lupa nanti. Oke, teman-teman, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan diskusi kita tentunya di segmen berikutnya. Ya, teman-teman, terima kasih masih tetap setia ngopi bareng saya DK alias Doni The Kaiser dalam program Mencintai Indonesia. Dan saya masih berbincang dengan calon presiden independen yaitu Mas Hanoto yang sebenarnya Mas Noto, Siap. Mas Hanoto itu bisa maju lagi. Oh, Ya kan? Iya. Sekarang kan sudah tidak ada hambatan. Untuk maju tidak harus ada minimal 20%, ya kan? betul. Kira-kira ada rencana, wacana, atau saya siap jadi tim sesnya? Ya itu satu putusan Mahkamah Konstitusi yang revolusioner menurut saya, walaupun tidak spesifik memberikan jalan buat calon independen ya. Tapi kan syaratnya tetap harus harus Lewat diusul partai. oleh partai politik Iya. kan. Kita melihat 2024 kemarin kan ada sosok Mas Anies Baswedan ya, yang notabene beliau juga bukan orang partai politik, tapi ternyata takdirnya diusulkan oleh Nasdem, diikuti oleh PKB dan kemudian sama PKS ya. Nah, saya berpikirnya juga sama, dalam arti kata begini, kalau saya misalnya berpikir membuat partai kan nggak sederhana Mas. Tadi sudah sempat nama partai apa? Pari ya, Pari. Pari itu kan padi, itu kan menjadi komoditas utama Indonesia. Sekarang kemarin Pak Prabowo dengan bangga mengatakan bahwa Indonesia sudah mencapai swasembada pangan. Dan kami berkomitmen bagaimana swasembada pangan itu juga berdampak untuk dunia internasional. Itu satu statement yang luar biasa. Jadi beliau selalu menekankan bahwa dia juga nggak mikirin negaranya, tapi juga mikirin negara lain. Termasuk kalau ada solusi itu adalah dua negara, Israel dan Palestina. Dan saya siap mengirimkan 20.000 tentara untuk menjaga perdamaian. Kalau itu memang menjadi sebuah pilihan. Artinya ini satu gairah yang luar biasa. Nah, membuat partai itu nggak mudah. Justru saya mau berpikir, kalau saya presiden, saya akan melakukan dekret untuk melakukan fusi partai. Oh ya? Jadi Anda akan dibenci oleh para elit partai politik loh. Ya itu satu hal yang tak terelakkan, tapi saya akan menyampaikan dasar pemikirannya kenapa. Jadi kita ini kan sebenarnya berkhianat loh terhadap founding father, pendiri bangsa ini. Kita ini punya falsafah yang sudah keren, ya kan? Berdasarkan gotong royong kan, musyawarah mufakat kan. Tapi kemudian kita mencoba tahun 2022 melakukan amandemen Undang-Undang 45 kan, sehingga terjadi pilpres langsung, pilkada langsung. Dan itu Mas Doni pasti punya catatan lah, bahwa sumber utama korupsi yang luar biasa itu dari situ. Mas pasti lihat jejak digital,
berapa kepala daerah yang tertangkap KPK, Mas. Itu fakta yang nggak terbantah. Kata mereka apes doang. Ya, terlalu mahal ternyata untuk berdemokrasi terlalu mahal. Kalau kiblatnya kita adalah Amerika, Amerika itu cuma 2 partai, Iya, Mas. high cost. Ya, ada Partai Republik sama Partai Demokrat. Bahkan ada calon independen dulu pernah namanya Roosevelt. Betul. Itu pada akhir nggak pernah jadi juga. Iya. Iya kan? Kita ini terlalu euforia atas nama demokrasi. Pak Bro mengatakan demokrasi boleh. Tapi tujuan demokrasi sebenarnya kan ujungnya adalah bagaimana rakyat Indonesia sejahtera. Rakyat Indonesia adil makmur. Kan itu. Nah, saya berharap kemarin sempat ada wacana kan bahwa pemilihan pilkada akan dikembalikan kepada DPRD lagi kan. Iya. Itu saya pikir nggak usah terjebak romantisme, oh seolah-olah kita mundur. Enggak. Tapi Udah deh, jangan berargumentasi enggak. Kalau ini memang ada kajiannya yang membuat Indonesia lebih baik, korupsi Kenapa bisa tidak? turun, kenapa enggak? Iya kan? Nggak usah terjebak. Sekarang anggota DPR, walaupun kemarin sudah dilakukan penghapusan beberapa tunjangan rumah, kunjungan segala macam, secara keseluruhan mereka masih besar. Contoh misalnya reses, iya, itu nilainya miliaran loh Mas. betul. Saya juga bertanya, itu akuntabilitas sama transparansinya gimana ya? Uang reses itu bener nggak nyampe gitu Mas? Bagaimana membuktikan? Karena itu baca dari APBN loh. Nah, jadi menurut saya kita harus berani, kita udah mencoba berdemokrasi, ternyata kok dampaknya luar biasa ya. Dan betul-betul kita boleh lihat partai politik yang banyak itu memang berakibat. Jadi ada guyonan gini Mas, partai politik dari rakyat, oleh rakyat, untuk ketua partai politik. Ya kan, Iya, kan iya. gitu kan. Iya. Ada salah satu anggota parpol yang mengatakan ini kalau ketua umumnya merestui, jalan ini lempeng nih. Tapi kalau nggak bisa gitu. Saya berharap sampai kapan para senator itu betul-betul punya kemandirian gitu ya kan. Ya kan. Makanya tadi kan saya membayangkan kalau misalnya ada anggota parpol dipilih jadi menteri, kalau aku jadi ketua parpolnya, saya akan bilang, Pak Presiden, saya wakafkan kader terbaik kami untuk membantu Bapak. Saya minta dia keluar dari partai politik. Saya kepingin dia memang benar-benar fokus untuk membantu Bapak. Saya cukup mencatat sejarah bahwa orang baik itu berasal dari partai saya. Bisa nggak kira-kira kayak gitu, Mas? Artinya, sebelum bicara masalah apakah wamen itu perlu dirampingkan, saya bicara tentang satu persoalan mendasar, bisa nggak orang-orang dari partai politik itu menyadari, Pak Presiden, aku mengundurkan diri, Pak. Tolong wakafkan saya untuk membantu Pak Presiden. Ini aku punya tugas mulia membantu Presiden untuk rakyat Indonesia kan. Aku nggak perlu direpotkan lagi untuk ngurus partai politik itu. Bahkan hal ini juga berlaku untuk Pak Presiden. Pak Presiden sudah punya posisi yang powerful untuk ukuran manusia di dunia ya. Dia udah menjadi posisi paling tinggi. Harusnya beliau nggak perlu menjadi ketua partai politik lagi. Karena dia menjadi milik rakyat Indonesia seutuhnya. Bukan miliknya Gerindra. Gerindra sudah jadi kendaraan Pak Prabowo untuk menjadi presiden. Serahkan kepada kader terbaik untuk urus partai. Bahkan dia menantang kepada Gerindra. Kamu partai saya, kalau lihat sesuatu yang nggak baik dari saya, kamu kritik saya. Karena aku berasal dari kamu. Apalagi cuma partai pendukung beliau. Gerindra aja ditantang oleh Pak Prabowo harus memberikan kritik yang terbaik. Jangan sesuatu yang tidak baik dibilang baik gitu kan. Harus berani bilang begitu. Kan kalau ketua umum partai nantang kadernya begitu, dia pasti sudah tahu bahwa kadernya nggak mungkin berani. Itu kalau bicara kondisi yang selama ini terjadi. Kali ini kan makanya kita bicara konteksnya kan, kita mau berubah nggak di Indonesia ini? Ya kenapa sih Makanya nggak praktis aja langsung bikin partai politik sebelum kita bicara fusi partai waktu di era Pak Harto awal itu kan banyak yang fusi gitu kan. Iya, betul. Nah, kan sekarang itu perahunya kendaraan tetap harus pakai partai politik. Anda bisa maju jadi bukan lagi seandainya saya presiden gitu loh. Gini Mas, tadi saya bilang pastinya nggak sederhana bikin partai 2029 bisa maju. Dan itu kan juga satu modal nggak kecil kan. Iya. Makanya kan ada yang bilang partai politik itu sekarang kan menjadi kerajaan kecil. Iya. Partai politik bukan lagi menjadi rumah rakyat, tapi menjadi miliknya keluarga. Iya. Diwariskan. Diwariskan seperti tahta, tapi tidak dibarengi dengan cita-cita. Kan gitu kalau kita politik. Jadi biarlah saya menikmati sebagai rakyat biasa, tidak mengurangi rasa bahagia saya.
kalau apa yang saya sampaikan ini menjadi inspirasi buat mereka yang mendapatkan kedudukan, alhamdulillah ya kan. Sekali lagi saya nggak pamrih. Tapi kalau misalnya saya berandai-andai lagi nih, saya nggak punya partai politik. Ternyata semesta Tuhan menakdirkan ada orang meminang saya dan kemudian ada komunikasi yang baik. Saya mau dicalonkan, tapi nanti saya akan begini. Dia sepakat, ayo. Aku cuma bicara kita maju bersama, komitmennya untuk Indonesia. Nah, kalau itu terjadi, deal-dealannya apa? Kalau ada partai. Deal-dealnya saya akan melakukan seperti tadi yang kita bicara dari awal sampai akhir. Tapi harus nyetor sekian. Kan saya kaum duafa, Mas. Saya nggak punya perusahaan besar, saya nggak punya modal. Yang saya berikan hanya komitmen saya aja. Saya akan menyadarkan sama partai politik, yuk kita sama-sama waktu yang kita punya ini untuk membuat Indonesia lebih baik. Cuma mungkin dia mau ketawa, mau apa, nggak ada urusan. Toh kalau dia nggak mengidol saya juga nggak ada masalah kan. Tadi saya bilang, saya tetap bahagia menjadi rakyat biasa. Jadi menjadi apa itu sebenarnya kan Allah yang kehendaki kan. Iya. Apakah dari podcast ini bisa menjadi jembatan saya untuk bisa maju ke level berikutnya? Itu saya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak punya pamrih bahwa dengan acara ini kemudian saya akan melompat lebih tinggi. Tapi kalau itu amanah diberikan, saya punya komitmen. Dan kalau itu nggak dipenuhi atau itu nggak disetujui, ya saya nggak akan terima itu. Tapi kayaknya kalau lihat peta partai politik yang ada di Republik kita sampai saat ini, apa ada partai yang mau datang ke panjenengan, Mas Hanoto, saya capreskan, Ya, sekali lagi kan, saya ikhlas, tidak usah nothing tulus, nyetor. Mas. Tadi kan saya bilang itu kan berandai-andai. Tadi Mas nanya, saya pun nggak ada juga nggak masalah. Karena dari tahun 2011 sampai sekarang pun saya tetap menikmati sebagai orang biasa. Iya. Sampai akhirnya kita bertemu pada hari ini di acara podcast Mencintai Indonesia. Kembali lagi ini kan qudratullah, Allah yang menghendakikan. Iya. Dan apakah acara ini membesar, resonansinya didengar oleh seluruh rakyat Indonesia, membawa dampak, saya percaya Allah punya cara. Termasuk kejadian akhir Agustus kemarin, Allah menakdirkan almarhum Afan sebagai pahlawan, dan saya berharap itu menjadi koreksi total buat Indonesia, bukan cuma anggota DPR saja. Karena Allah sudah menjadikan Afan sebagai, kan secara logika kan menurut saya kan nggak masuk akal kan, dalam arti kata pada waktu itu harusnya kendaraan taktis itu bisa menghindar atau bisa berhenti, ya kan. Saya tidak dalam posisi suasana kebatinan mereka saat itu seperti apa ya, mencekamnya, karena mereka mengatakan kalau saya berhenti saya bisa habis, padahal itu jelas kendaraan yang berlapis-lapis. Dan pada waktu itu ada sorot lampu juga gitu ya kan. Tapi kenapa? Itu karena Allah punya cara. Dengan itulah makanya terjadi perubahan. Nah, yang perlu dikontrol adalah memang sudah ada pemberitahuan non-aktif untuk beberapa kawan-kawan DPR kan, dari mulai Sahroni, kemudian Nafa Urba, Eko Patrio, kemudian Uya Kuya. Aku kepingin statement itu langsung tuntas gitu loh, penggantian antar waktu. Jadi nggak multi tafsir lagi gitu loh. Ya kan, masa kita harus kawal lagi, benar nggak gajinya nggak dibayarkan gitu kan? Kan Indonesia tuh terlalu banyak membuat kiasan-kiasan gitu. Segala sesuatu tuh langsung itu to the point gitu ya kan. Iya. Itu yang kita inginkan kalau kita mau berubah loh ya. Untuk menenangkan rakyat sementara aja mungkin ya. Oh iya, pada waktu itu. Walaupun dari partai satunya ternyata nggak dilakukan hal yang sama walaupun ada tuntutan. Ya kita bisa menilai sendiri lah. Mas Hanoto, Ya. seandainya Anda presiden, Anda akan melihat Indonesia 10 tahun atau 20 tahun dari sekarang itu akan seperti apa? Karena mungkin ya, Pak Prabowo juga sebelum jadi presiden kan punya impian. Sebagaimana yang sering kita dengarkan. Kalau saya jadi presiden akan begini. Tapi kenyataannya ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Yeah. Nah, Anda melihat 10-20 tahun akan datang, kalau Anda jadi presiden, Indonesia ki koyo apa, Mas? Ya, saya orang Jawa, memang ada ramalan dari Joyoboyo kan. Artinya bahwa akan ada satu peristiwa besar yang baru bisa membuat Indonesia itu berubah. Oh, berarti Joyoboyo, ionya itu Handoyo ya? Ya, artinya Karena dulu kan Notonagoro. Notonegoro ya. Godak-gaduk matuk lah kalau Iya. orang Jawa bilang. Enggak, artinya ramalan itu memang mulai terbukti sih ya. Karena kalau kita ngelihat Indonesia sekarang kita udah masuk abad 21 ya. Artinya teknologi makin maju. Iya. Tapi kan tadi saya bilang yang kehilangan itu adalah kan jati diri kan. Betul. Yang namanya budi pekerti, empati, etika itu kan menjadi sangat miskin sekali gitu lihat kan. Nah, saya tidak muluk-muluk sih Mas. Saya berharap
pemimpin ke depan itu ya berani melakukan hal-hal yang sepele yang sebenarnya tinggal mau atau tidak, berani atau tidak. Mungkin dia berpikir tidak melakukan hal yang sangat drastis itu kan karena dia takut dihadang oleh partai koalisinya kan. Karena ada efek yang tidak mengenakan atau ada efek daya, oh nggak aku dukung lagi nih kalau kamu begini gitu. Cuma yang aku minta adalah begitu mereka jadi presiden, aku kepingin jiwanya dia itu milik Indonesia, milik rakyat Indonesia. Kalau kamu melakukan hal yang terbaik dan itu bisa membuat perubahan revolusioner dan pada akhirnya kamu harus lengser, nggak apa-apa. Sejarah akan mencatat kok. Makanya kan Prabowo saya suka. Tadi Itu saya, negarawan. loh, Kalau makanya, politisi nggak begitu, selama betul, mungkin. betul. Makanya kan tadi Mas Dodi tanya, saya jawab sesuatu yang Iya. sangat ideal kan. Apakah ideal itu menjadi sebuah kenyataan atau enggak? Kembali ke diri kita masing-masing. Tapi kalau saya di posisi itu ya memang saya akan lakukan perubahan yang sangat Iya. revolusioner dan saya memastikan kenapa itu dilakukan karena untuk rakyat Indonesia. Iya. Sekalipun saya ditentang oleh partai koalisi saya Itu yang mendasar ya. saya akan pertaruhkan gitu. Saya akan berani, ya kan. Soalnya Tapi banyak. saya yakin loh kalau kita sesuatu yang kita sampaikan itu betul-betul diaminin oleh rakyat, ya kan. Jangan khawatir, Mas. Ada 280 juta rakyat belakang itu. Mestakung. Mustakung Semesta itu yang mendukung. akan menjadi pembela. Kalau memang yang kita sampaikan perubahan revolusioner itu betul-betul didasarkan untuk merubah situasi yang memang sudah sangat akut. Dan kalau kita bicara misalnya Indonesia bicara korupsi ini kan sudah lintas lembaga kan, nggak ada satu lembaga pun yang steril dari korupsi gitu kan, ya kan. Berarti penyelesaiannya ya juga harus tuntas, nggak bisa parsial, Mas. Ya kan harus menyeluruh gitu. Revolusi dong. Iya. Kan Pak Jokowi dulu pernah bilang revolusi mental, bukan mental ya. Tapi nggak tahu Akhirnya kenapa mental kok ya. yang terjadi justru malah sebaliknya, mental korupsinya justru merajalela ya. Ini yang menjadi catatan buat kita semua. Mas Hanoto, saya punya rekaman buruk tentang idealisme di negara kita ini. Iya. Anda kan punya idealisme yang bagus ya. Tapi sayangnya negara kita ini kok banyak sekali yang tidak menghargai idealisme positif. Kita banyak orang-orang bagus, tapi kemudian akhirnya disingkirkan. Kita banyak kemudian potensi-potensi yang luar biasa, tapi akhirnya tidak diberikan tempat. Akhirnya ya hanya yang bisa berdamai dengan sistem yang korup lah yang kemudian bisa bertahan. Apa yang bisa Anda katakan soal itu? Saya justru masuk, harapan saya pada Pak Prabowo, karena beliau sekarang ketua partai politik. Beliau didukung oleh koalisi yang sangat luar biasa. Beliau tidak punya beban dengan siapapun, bukan petugas partai. Jadi dalam hal ini beliau sekarang faktanya punya de facto de jure, dia punya porobolan wasisok lah orang semua bilang. Maka saya dalam kesempatan ini berharap beliau betul-betul membuat sebuah terobosan yang revolusioner untuk membuat Indonesia itu selama beliau menjabat ini kita nggak pernah tahu takdir ke depan seperti apa. Anda Tapi percaya? Saya masih menyisakan kepercayaan itu, ya kan. Walaupun saya memahami beliau tidak bisa langsung serta-merta memutus mata rantai dengan sebelumnya. Perlu Saya ingin bilang, Mas, tentang mikul dhuwur mindem jero. Ini kan falsafah agung ya. Tapi saya berharap ini tidak disalah terjemahkan gitu. Mari kita tengok ke belakang ya. Pak Karno itu kurang apa? Mewahnya, jasanya. Tapi di masa akhirnya beliau tahanan politik. Iya. Ada harga yang memang maaf harus beliau tanggung, ya mungkin alasan karena situasi revolusi segala macam kan. Kembali Pak Harto, 32 tahun berkuasa. Iya. Tapi akhirnya sejarah memaksa beliau harus disidangkan secara in absentia. Iya. Walaupun akhirnya beliau nggak hadir karena masalah fisik kan sampai akhirnya beliau wafat. Masuk ke Habibie. Kurang apa berjasanya beliau? Iya. Ya kan menjadikan kurs dolar langsung menguat di tengah situasi krisis moneter yang luar biasa. Tapi kemudian pertanggungjawabannya KPR ditolak. Ya kan? Langsung ke Gus Dur. Ya kan sosok yang sangat populis pada waktu itu. Saya suka Gus Dur mempunyai sebuah statement yang menurut saya luar biasa. Kalau Anda jadi orang baik, Anda orang jujur, Anda berintegritas, Anda bertanggung jawab, maka orang tidak akan pernah bertanya apa agama kamu. Ini keren, Mas. Jadi soal agama itu biarkan urusan kita sama yang Maha Kuasa. Tapi ketika Anda berhubungan dengan lingkungan sekitarnya, hal-hal itu sebenarnya harus Anda lakukan. Karena orang nggak akan bertanya apa.
Tapi sekarang ini kan kita melihat ada orang yang, mohon maaf ya, agama menjadi identitas yang sebenarnya kamuflase juga gitu ya kan. Kan kita juga terenyuh ya, korupsi haji, lembaga paling suci loh Mas. Tapi ini sampai sekarang pun saya nggak tahu kenapa KPK sulit sekali menetapkan tersangka gitu. Tapi aliran dananya luar biasa, sampai beberapa travel hampir 400 lebih itu patut juga tersangkut juga gitu ya kan. Artinya kalau udah sampai ke titik yang paling religius aja kita berani loh Mas, apalagi nggak religius. Mas. Ya jelas lah Mas, waktu sumpahnya diambil aja Tuhan aja nggak takut kok ya kan. jadi itu Mas. Jadi kembali ke Gus Dur, pada waktu beliau akhirnya juga dilengsarkan Bulog Gate. Apakah Bulog Gate ini adalah pintu masuk atau gimana? Terus kemudian siapa itu? Bu Mega relatif aman, ya kan? Pak SBY, kemudian masuk ke Pak Jokowi. Nah, Pak Prabowo mungkin biasanya juga orang Jawa berbicara tentang mikul dhuwur mendem jero. Itu hal-hal yang mulia, tapi kita harus tegak lurus. Bila mana yang kita mau pikul dhuwur mendem jero itu memang ada fakta-fakta yang sangat terang benderang melakukan sebuah pelanggaran hukum, justru akan aneh kalau dia tetap pikul dhuwur. Justru ketika dia memberikan proses hukum itu adalah menjadi sebuah kehormatan. Dalam arti kata dia menegakkan kebenaran, dia tunduk pada sebuah kepastian hukum. Jadi jangan salah menerjemahkan gitu loh. Artinya minjem jero itu sesuatu yang ada hubungannya dengan kesalahan secara hukum tapi ditutup atau dilindungi gitu ya kan. Nah itu yang kita harapkan ya kan. Tidak terjadi. Mas Hanato, saya itu sebenarnya pengen ngobrol itu panjang. Karena ternyata sejauh kita berdiskusi ini masih banyak yang bisa dieksplor dari visi Anda yang luar biasa ini. Tetapi saya harus akhiri perbincangan kita. Saya mau memberikan kesempatan buat panjenengan mungkin memberikan semacam testimoni, bolehlah mungkin seperti sebuah ajakan kepada masyarakat kita tentang akan seperti apa negara kita idealnya, khususnya kalau Anda jadi presiden. Apa yang tadi saya paparkan, sekali lagi saya tegaskan, tidak dalam posisi saya menjustifikasi pihak manapun. Sekali lagi ini cara saya berceloteh harapan rakyat kecil. Saya hanya satu orang ingin menyampaikan keinginan bahwa saya sudah melewati beberapa presiden dan kali ini di bawah Pak Prabowo Subianto saya menaruh harapan besar bahwa Bapak betul-betul mampu melakukan perubahan untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik. Dan agenda paling terdekat yang paling krusial adalah bagaimana kita memutus rantai korupsi. Jadi saya tidak pernah bisa menemukan kata-kata yang tepat yang ingin saya suarakan, tapi siapapun Anda yang mendapatkan posisi jabatan penting di Republik ini, berangkat dari niat yang paling suci, berbuatlah terbaik untuk keluarga Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai. Yang pasti karena Anda percaya sama Tuhan. Nah, oleh karena itu, kalau Anda merasa sudah mendapatkan sesuatu yang baik dari negara, saya rasa jangan pernah berpikir untuk mengambil yang bukan hak Anda. Kita mulai dari hal-hal kecil ini, ya kan? Karena itu akan berdampak luas. Dan mari kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk melakukan hal-hal baik tanpa menunggu punishment, tanpa menunggu perintah siapapun. Karena itu yang paling mendasar dalam diri kita. Saya rasa itu Mas Doni. Luar biasa. Janji ya, kita nanti ngobrol lagi ya. Siap, dengan senang hati. Yang penting ada kopinya. Mas Hanoto, terima kasih. Ya, makasih Mas. Sukses, jaga kesehatan, Siap. Dan jangan lupa selalu bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang penting harapan kita adalah dialog ini betul-betul menginspirasi sahabat kita, saudara kita, rakyat Indonesia untuk betul-betul mencintai dengan caranya mereka sendiri. Setuju. Ya kan? Dialog ini tidak ada artinya kalau memang tidak membekas. Tapi saya tidak menggurui Mas, saya tidak sok komentar ya. Ini sekali lagi harapan dari rakyat satu orang bernama Hanoto. Kalau ini sepakat lakukan, kalau memang Anda mencintai Indonesia. Dari apa-apa yang tadi mungkin kelihatan mewah, tapi sebenarnya itu sederhana aja. Tinggal kita mau eksekusi atau tidak. Saya rasa itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. kasih. Kesempatan yang luar biasa ini. Teman-teman,
Terima kasih sudah menjadi bagian dari sebuah program Mencintai Indonesia. Tetap saksikan tayangan ini, saya Doni De Keizer, dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Amin, amin. Sampai jumpa. Merdeka! Merdeka!